minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong biar semangat semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Yang namanya pernikahan adalah impian semua orang. Wow, Masya Allah. Apalagi pernikahan yang bisa langgeng sehidup sesurga. Alhamdulillah. Tapi ada juga orang yang pernikahannya gagal. Makanya pertanyaan kita hari ini, kira-kira kalau orang yang menikah itu semuanya berkah nggak ya? Kenapa nggak berkah? Nah ini dipertanyakan di tema kita hari ini. Temanya adalah pernikahannya berkah nggak ya? Wah, sebelumnya kita nonton dulu nih, ada sebuah video tayangan tentang pengantin yang salah sebut saat akad nikah. Oh, takutnya yang disebut nama orang nih. Coba kita lihat, ini dia tayangannya nih. Ini dengan mas kawin berupa uang 5 juta rupiah dan perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya ngadmin with nyawa. Di anak kok malah pilih Pak tinggi. Dia sebut nama bapaknya duluan. Binnya bin siapa dia bingung jadinya. Ini Masya Allah ya. Karena dia fokus ngapalin nama bapaknya. Akhirnya nama bapaknya dulu disebut. Tapi rata-rata setiap orang yang namanya mau menikah itu belajar dulu tuh. Tiap hari hampir sebulan 2 bulan dia latihan terus. Pas giliran hari H banyak juga yang salah. Nah kalau sampai salah menyebut. Waktu nikah berapa kali nyebut? Sekali. Saya sekali. Siapa yang nanya? Sasam. Ayo. Sekali. Tuh. Sekali. Kalau sampai salah binnya atau mungkin apanya saat ijab kabul itu harus diulang atau enggak? Mau izin bertanya silakan. Baik. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 4 bulan 15 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Masih lama ya? Enggak, cepat itu. 1/4 tahun. Satu hal buat kita, bersyukurlah karena adanya aturan. Ingat, dengarkan. Gimana kalau salah penyebutan? Ketahuilah yang harus diperhatikan adalah rukun nikah itu sendiri. Rukunnya nikah. Dan setelah memahami rukun nikah, syarat-syarat dari rukun itu. Rukunnya nikah, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi, sama ijab kabul. Kalau ini rukunnya sudah lengkap, ini yang paling penting. Orangnya laki-laki itu benar. Perempuannya itu benar. Mertuanya. Kalau ini sudah aman, disinilah perannya saksi. Perannya saksi. Ketika ada salah penyebutan, mungkin karena garogi. Apa bu? Garogi. Grogi. Gergaji. Mungkin karena grogi tidak apa-apa. Maka 2 saksi itu berkata, bisa diulang, udah. Jangan mempersulit. Sampai disuruh baca, inilah dibaca. Jangan. Tapi boleh dibaca kan sekarang kan? Kan boleh membaca. Iya. Lebih bagus membaca. Yang jelas yang paling penting adalah orang yang menikah dan dinikahi itu ada di situ. Dan tidak ada perubahan orangnya. Oh, tapi masalah nama mungkin penyebutan, mungkin misalkan bin dan binti. Salah sebut karena grogi, binti. Kayak dia maksudnya lagi latihan lagi bu, mau persiapan. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi jamaah.
Kalau tadi pengantin prianya grogi, ya Bu ya. Tapi yang ini tayangannya pengantin prianya terlalu bersemangat. Coba kita lihat semangat apa dia sepertinya. Coba ini dia tayangannya. Saya terima nikahnya, laki-laki budi bapak pasangan dengan kawin berangkat tunai. Alhamdulillah, barakallah lakum. Itu ada biaya tambahan. Setelah itu ganti jam tangan yang pecah. Tepuk tangan dong Bu, ini Masya Allah luar biasa ya. Orang ini akad nikah ini banyak banget macam-macam ini yang bisa kita lihat. Ini lucu-lucunya, serunya, harunya. Tapi pertanyaan nih Bib nih, bicara masalah tentang salah tadi. Itu salah itu kalau salah pas ijab kabul itu ada batasan nggak? Apakah kalau misalnya lebih dari 3 kali ternyata pernikahannya bisa dinyatakan gagal atau bagaimana Bib? Mohon izin, Fadl silakan. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung gas saja. Artinya salah dalam ijab dan qabul. Permasalahannya kalau dijawab, kalau berulang-ulang, berapa kali pun diulang itu tidak masalah. Kenapa? Yang masalah itu kalau salahnya di antara rukun nikah yang sudah disebutkan oleh guru kita tadi, Ustadz Maulana, sekaligus beliau belajar ngapal lagi. Untuk belajar ijab qabul. Ya. Artinya ngulang tidak masalah. Berapa kali pun yang penting penghulunya sabar untuk nungguin pengantinnya yang ngulang-ngulang. Karena di antaranya tadi, di antara rukun nikah yang disebutkan guru kita tadi ada yang namanya sirah. Sirah itu ijab dan qabul. Ijab itu dari penghulu atau dari wali perempuan. Kalau qabul itu dari pengantin laki-laki. Pertama syaratnya tidak boleh ta'liq atau ta'kid. Apa itu ta'liq? Menggantungkan sesuatu. Kalau nanti anak saya cerai, kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan mas kawin tersebut. Dia katakan saya terima nikahnya, maka tidak sah. Atau ta'kid, setelah 2 bulan pernikahan kita hanya 2 bulan misalnya dalam ijabnya, maka diterima. Saya terima nikahnya selama 2 bulan, tidak sah. Kemudian yang kedua, la yasihu, maka tidak sah pernikahan kecuali bilafdzen, 2 lafaz. Pertama lafaz inkah, aku terima nikahnya, atau lafaz tazwij, aku terima kawinnya. Tapi ulama al-Imam Syafi'i itu mengatakan idza takhallala, dalam Imam Nawawi, idza takhallala bainal ijab wal qabul faslun tawil atau zamanun tawilun. Antara ijab dan qabul, misalnya tunai, tidak boleh ada jarak. Langsung yang laki-laki menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya. Jadi fasal, tapi kalau dia mikir dulu, tunai, berapa ya? Dia mikir dulu misalnya. Nggak boleh ada jeda ya Bib ya? Tidak boleh ada jeda. Jedanya itu fasalnya antara seperti boleh menelankan, orang bilang harus 1 nafas. Kalau orang yang punya sakit asma repot juga 1 nafas. Bener. Jadi tidak ada syarat 1 nafas, cuman agak dipercepat seperti kalau tersendat dengan menelan air ludah atau menarik nafas itu tidak masalah. Kemudian langsung dijawab. Terima kasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab, Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu indah, kita lanjut lagi ya. Bicara pernikahan ini macam-macam. Ada lagi sebuah video tayangan tentang pernikahan yang biasanya tinggal di gang nutupin jalan. Seperti apa ini dia tayangannya nih. Viral video acara pernikahan digelar di pinggir jalan raya. Dalam video yang beredar tampak pengantin dan anggota keluarga berfoto bersama hingga memblokade jalan. Blokade jalan tersebut dilakukan sementara karena pengantin acara pernikahan tersebut hendak melakukan foto bersama. Sesi foto bersama pengantin dan anggota keluarga tersebut dilakukan di samping jalan. Alhasil kendaraan mobil dan motor yang hendak melintas tampak berhenti. Bahkan video tersebut dinilai menyebabkan kendaraan yang hendak melintas terjebak macet.
Iya ini Masya Allah ya luar biasa. Kalau tadi kita lihat masih di pinggir jalan foto doang. Iya. Tapi ada juga yang menggelarnya itu saking pengen megahnya itu di pinggir jalan ditutup semuanya. Subhanallah. Nah ini kita bicara masalah tentang keberkahan pernikahan ya. Kalau seandainya nutupin jalan akhirnya terjadi sumpah serapah orang nih bener-benernya nauzubillah nih astagfirullahaladzim gini. Nah itu bagaimana tuh Ustaz Syam tuh? Kira-kira jadi berkah gak pernikahannya? Mohon izin Fadol. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai guru-guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikahkan daripada orang-orang soleh, menikahkan daripada anggota keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau dapati mereka fakir, maka mereka akan kaya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang akan kita jawab, apakah berberkah pernikahan yang diadakan dalam rangka ini mengambil haknya orang ataupun mengganggu daripada hak orang lain? Maka Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita semua untuk jangan duduk fit turuqat, jangan duduk di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan saja dilarang sama Nabi SAW, apalagi bikin acara di tengah jalan. Kalau di pinggir jalan saja Nabi SAW melarangnya dan tidak menyenangi hal tersebut karena banyak mudaratnya, apalagi bikin sesuatu di tengah jalan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan? Tapi ternyata ada aturannya dalam negara. Kalau acara tersebut diadakan di jalanan lalu sudah disetujui oleh pihak yang berwenang. Siapa pihak berwenang? Termasuk diantaranya Polantas, ya kepolisian. Dan kepolisian sudah menimbang-nimbangnya, oh kalau diadakan di jalan ini masih ada jalan yang lain. Kalau diadakan seperti ini, oh tidak membuat orang kecele. Yang parah Bu, kalau misalnya udah dapat daripada dikasih izin, tapi membuat orang kecele, gimana itu? Nggak ada tandanya di jauh-jauh tempat. Mestinya ada tanda di jauh-jauh tempatnya Kasih supaya tahu, orang tidak lewat iya. situ. Bukan kecele. Apa itu? Kecele. Kecele, kalau orang Bugis bilangnya kecele. Iya, iya. Oh jadi Orang gitu. kecewa. Ya, makasih boleh, banyak. boleh saja asalkan dia taat tetap aturannya. Masya Ada yang Allah. ngatur, kemudian Ya. tidak membuat orang kecewa. Orang udah, apalagi yang kalau yang lewat itu orang bawa gerobak. Makasih banyak. Subhanallah. Makasih banyak Ustaz Syam. Siap, Tepuk tangan sama-sama. buat Ustaz Syam. Biar nggak disumpahin orang juga pernikahannya. Nah sekarang saya mau bacain dulu nih ada pertanyaan dari Instagram. Ini yang nanya Mikdad ini kalau nggak salah nih. Bener ini Mikdad ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bahas nikah mulu. Ustadz mau kapan sih? Atau mau aku yang cariin aja calonnya? Kalau Mikdad yang nyariin berarti calonnya artis. Wih, Gini. Kenapa? Saya mau. Saya mau. Saya WA-in aja ya. Oh ya, maksudnya apanya WA? Kriteria. Oh mau berarti. Oh, ya udah nanti kita kasih kesempatan juga buat jamaah yang ada di sini mau bertanya boleh sama guru-guru kita ya Bu ya. Tapi setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Gak sabar banget pengen WA Mikdad.